Selamat siang teman-teman sekian. Selamat siang juga Ibu Andini selaku dosen pengampu mata kuliah Perilaku Individu dan Proses Mental. Perkenalkan, nama saya R. Muhammad Alvito Faroski dari kelompok 1, ditemani oleh rekan saya yang akan menjelaskan beberapa teori ke depannya. Di sini kami akan membahas tentang teori motivasi dan apa aja sih teori motivasi yang terkandung dalam film 5 cm. Tapi sebelum kita masuk dalam intisari videonya, saya akan membahas terlebih dahulu tentang apa sih itu motivasi. Motivasi sendiri adalah mekanisme psikologis yang mendorong kita untuk berperilaku dan memenuhi kebutuhan serta memenuhi suatu tujuan. Biasanya motivasi ini bisa datang dari eksternal maupun internal. Baik, sudah sekian penjelasan saya. Mari lanjutkan pada penjelasan berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu dengan tajuk dari mana aja sih motivasi itu datang. Let's check out. Dari mana motivasi itu datang? Motivasi datang dari dua cara. Yang pertama ada motivasi internal dan yang kedua ada motivasi eksternal. Nah, yang pertama motivasi internal atau intrinsic motivation. Ini berasal dari dalam diri sendiri. Biasanya terjadi karena yang pertama minat atau kesenangan pribadi. Misalnya, kamu melakukan sesuatu karena kamu suka bukan karena ada imbalan. Yang kedua, tujuan atau nilai pribadi. Ada makna atau alasan yang kamu anggap penting di balik tindakan itu. Kemudian yang ketiga, rasa pencapaian. Misalnya kamu merasa puas atau bangga setelah berhasil menyelesaikan sesuatu. Kemudian yang kedua ada motivasi eksternal atau extrinsic motivation. Ini berasal dari luar diri sendiri, seperti halnya yang pertama, imbalan atau penghargaan. Seperti halnya kita mendapatkan uang, pujian, sertifikat, hadiah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada tekanan atau tuntutan dari orang lain seperti orang tua, guru, atasan, atau masyarakat. Yang ketiga, hindari hukuman atau konsekuensi, misalnya takut dimarahi, tidak lulus, ataupun gagal. Lalu kita di sini memasuki teori-teori dan penjelasannya. Yang pertama ada teori insting. Teori menyatakan bahwa perilaku manusia didorong oleh insting biologis bawaan seperti makan, minum, dan melindungi diri. Insting dianggap sebagai dorongan alami yang tidak dapat dipelajari. Yang kedua ada teori reduction. Motivasi muncul dari kebutuhan biologis yang menciptakan dorongan atau drive, dan perilaku bertujuan mengurangi dorongan tersebut, misalnya lapar, makan, dan kenyang. Lalu yang ketiga ada teori arousal. Teori menyatakan bahwa manusia termotivasi untuk mempertahankan tingkat gairah atau arousal yang optimal, tidak terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Yang keempat ada teori insentif, yaitu teori ini menekankan bahwa motivasi muncul karena adanya rangsangan eksternal insentif seperti hadiah atau pujian yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Untuk teori-teori selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah teori kognitif. Jadi teori ini fokus kepada proses mental dalam motivasi seperti keyakinan, harapan, dan interpretasi pribadi terhadap situasi. Motivasi ini dipengaruhi oleh bagaimana individu memaknai pengalaman mereka. Selanjutnya ada expectancy value theory. Teori ini menyatakan bahwa motivasi dipengaruhi oleh dua hal. Harapan, ekspektasi bahwa usaha akan berhasil, dan nilai atau value dari hasil tersebut. Jadi, jika seseorang percaya bisa berhasil dan hasilnya bernilai, maka motivasinya tinggi. Dan selanjutnya, itu adalah teori Maslow atau hierarki kebutuhan. Abraham Maslow menyusun hierarki kebutuhan manusia itu dari dasar ke atas. Yang pertama adalah fisiologis, yaitu makan dan minum. Yang kedua adalah keamanan. Yang ketiga adalah sosial atau kasih sayang. Yang keempat adalah ada penghargaan. Dan yang kelima adalah aktualisasi diri. Jadi, kebutuhan tingkat bawah itu harus dipenuhi dulu sebelum kita mau menaiki ke tingkat-tingkat atas. Oke, dan ada sinopsis dari film 5 cm ini yang menceritakan tentang 5 sahabat. 5 sahabat ini itu ada Genta, Arial, Riani, Zafran, dan Ian. Setelah bertahun-tahun bersama, mereka memutuskan untuk berpisah sementara selama 3 bulan. Tujuan dari berpisah ini mereka ingin menjalani hidup masing-masing dan melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda.
Setelah 3 bulan berlalu, mereka kembali bertemu dan merencanakan sebuah perjalanan pendakian ke Gunung Semeru, gunung tertinggi yang ada di Pulau Jawa. Dan perjalanan ini menjadi pengalaman yang mengubah cara pandang mereka terhadap hidup, mimpi, dan persahabatan. Dalam pendakian itu, mereka menghadapi tantangan fisik dan mental. Namun justru dari situlah muncul banyak momen mereka merefleksi dan kekaguman mereka terhadap keindahan alam Indonesia di puncak Semeru. Mereka menyadari bahwa mimpi harus selalu ada, hanya berjarak 5 cm dari kening, agar tak pernah lepas dari pandangan dan hati. Terima kasih. Film ini mengandung teori motivasi, yaitu kognitif teori yang ditemukan oleh Fromm pada tahun 1964 tentang seseorang yang hanya diam karena ia tahu tidak bisa walaupun menginginkannya. Teori ini memfokuskan pada peran pikiran, harapan, dan pengertian individu tentang lingkungan. Pada teori ini muncul ekspektasi value teori. Teori ini menyatakan bahwa individu menggunakan motivasi di dalam aktivitas ketika mereka memandang adanya kesempatan sukses dan nilai dari kesuksesan. Penerapan teori ini memotivasi seseorang untuk mencapai sesuatu tergantung pada penilaian tentang harapan, kesuksesan, dan penilaian akan akibat atau perolehan yang diberikan dari kesuksesan. Jika seseorang sudah yakin bahwa ia akan sukses dan mengetahui arti kesuksesan itu bagi dirinya, maka motivasinya akan tinggi. Mereka berenam dimotivasi oleh pikiran dan harapan untuk bisa mencapai puncak Mahameru. Dan saat ada yang merasa putus asa, ia diberi semangat oleh teman lainnya yang kemudian masuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Ku coba merangkai kata cinta, walaupun ku bukanlah bujang